Episode ke-159. Ini adalah pertama kalinya Kinmo mengalami kejadian aneh seperti memasuki dunia di dalam sebuah lukisan. Jalur lukisan ini sangat berbeda dari seni lukis tuli. Lukisan tuli mampu mengubah gambar menjadi kenyataan. Jika ia melukis badai lalu mengguncang lukisannya, badai sungguhan akan muncul. Bahkan pernah suatu kali ia melukis 18 tingkat neraka. Dan seluruh kota langit lukisan kekaisaran berubah menjadi neraka yang digambarnya. Itulah seni lukis yang memengaruhi dunia nyata. Namun lukisan yang dimasuki Kinmo justru kebalikannya. Lukisan itu menarik orang masuk ke dalam dunia yang ada di dalamnya. Saat memasuki lukisan, ia menjadi bagian dari lukisan tersebut. Yang mengejutkan, dunia itu bukanlah ruang 2 dimensi, melainkan dunia 3 dimensi yang luas dan nyata. Kinmo segera menyadari bahwa ini adalah cabang lain dari jalur lukisan. Jika seni lukis tuli memproyeksikan lukisan ke dunia nyata, maka jalur ini menciptakan dunia di dalam lukisan itu sendiri. Bila kedua jalur tersebut digabungkan, potensi seni lukis akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ia bahkan membayangkan seorang pelukis yang mampu memanggil badai untuk menghancurkan pasukan musuh, lalu menyapu mereka ke dalam lukisan dan menghapusnya hanya dengan satu sapuan kuas. Benar-benar kekuatan yang dapat menyapu 10.000 tentara sekaligus. Setelah menenangkan pikirannya, Kinmo memutuskan bahwa ia harus menceritakan penemuan ini kepada Tuli. Dengan kemampuan Tuli yang luar biasa, mungkin kedua jalur lukisan itu bisa disatukan menjadi seni yang lebih sempurna. Perhatiannya kemudian tertuju pada pria berpakaian putih di depannya lukisan ayahnya, Qin Hanzhen. Di dunia nyata, ayahnya pernah berubah menjadi manusia pohon dan kehilangan pesona aslinya. Namun di dalam lukisan ini, Kinmo dapat melihat kembali sosok ayahnya yang elegan dan anggun. Sayangnya, itu bukan Qin Hanzhen yang sesungguhnya, melainkan hanya sosok yang digambar olehnya. Dunia lukisan ini tidak memiliki suara. Qin Hanzhen tidak bisa berbicara dan hanya dapat menulis atau melukis. Ia seperti penatua lukisan sebuah gambar yang telah diberi kehidupan. Kinmo mendekat dan melihat apa yang sedang dilukisnya. Matanya langsung melebar. Itu teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang sedang digambar ayahnya ternyata adalah diagram kultivasi yang sangat dikenalnya. Diagram pertama adalah teknik Daoyin dasar. Namun dibandingkan teknik yang pernah dipelajarinya, versi ini jauh lebih sederhana dan murni. Ketika masih kecil, Kinmo diajari teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang telah dimodifikasi agar lebih mudah menembus dinding embrio roh. Teknik itu sangat cocok untuk orang biasa. Namun teknik yang dilukis ayahnya bahkan lebih sederhana lagi. Semakin lama ia mengamati, semakin ia memahami bahwa kesederhanaan sejati justru merupakan bentuk kesempurnaan yang lebih tinggi. Seperti melukis di atas kertas putih bersih. Semakin sedikit gangguan pada fondasinya, semakin sempurna hasil akhirnya. Kinmo mencoba mengedarkan ki vital sesuai diagram tersebut. Awalnya agak canggung, tetapi segera menjadi sangat lancar. Ki mengalir ke seluruh tubuhnya dengan bebas, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Ia menghela napas. Seandainya sejak awal ia mempelajari teknik seperti ini, fondasinya pasti akan jauh lebih kokoh. Namun saat itu, yang paling penting baginya hanyalah menembus dinding embrio roh. Diagram kedua menggambarkan tahap embrio roh saat menjalankannya. Kinmo merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Embrio rohnya seolah benar-benar menopang langit dan bumi di dalam tubuhnya. Barulah sekarang ia menyadari bahwa teknik yang selama ini ia gunakan ternyata masih kurang sempurna. Menurut pemahamannya, harta karun ilahi embrio roh adalah dunia kecil di dalam tubuh seorang kultivator. Embrio roh berdiri di tengah langit dan bumi itu, menyatukan 6 arah dan menyerap 5 unsur. Jika embrio roh tidak mampu menopang dunia tersebut, maka fondasi kultivasinya belum benar-benar lengkap. Penemuan itu membuat Kinmo sangat terkejut. Diagram ketiga menunjukkan kultivasi alam 5 elemen. Saat mempelajarinya, Kinmo menemukan bagian yang selama ini hilang dari tekniknya. Dahulu, diagram yang ia peroleh tidak lengkap sehingga ia dan para leluhur harus memperbaikinya sendiri. Meski berhasil, cacat kecil tetap tertinggal. Kini, melalui diagram lengkap yang dilukis ayahnya,
Kekurangan itu akhirnya dapat diperbaiki sepenuhnya. Ia terus mempelajari diagram demi diagram berikutnya. Semakin jauh, teknik tersebut menjadi semakin rumit dan sempurna. Seperti pohon kecil yang tumbuh menjadi pohon raksasa dengan cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, teknik yang selama ini ia kumpulkan sendiri terasa seperti pohon yang tumbuh bengkok. Yang lebih mengejutkan lagi, teknik dalam lukisan itu tidak memuat seni ilahi secara langsung. Namun ketika Kinmu menggunakannya, ia merasa dapat menjalankan berbagai seni ilahi dengan sangat alami. Tiba-tiba pikirannya bergetar. Suara penebang kayu yang pernah mengajarkan kitab suci di atas batu kembali terngiang di benaknya ketika ia membandingkan teknik persatuan dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dalam lukisan itu. Ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Keduanya ternyata saling bertumpang tindih. Teknik persatuan yang menjadi inti kitab suci iblis surgawi pendidikan besar ternyata memiliki fondasi yang sama dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kinmu tercengang. Setiap pemimpin kultus iblis surgawi harus memahami teknik persatuan mereka sendiri untuk menyatukan seluruh kitab suci. Namun sekarang ia menemukan bahwa inti teknik tersebut sebenarnya sangat mirip dengan teknik kultivasi yang telah menemaninya sejak kecil. Pikiran aneh muncul di benaknya. Mungkinkah kultus suci surgawi memiliki hubungan dengan desa tanpa khawatir? Dan apakah penebang kayu yang mengajarkan teknik itu juga berasal dari keluarga Kin? Meski dipenuhi berbagai dugaan, ia memaksa dirinya tetap fokus. Diagram demi diagram terus ia hafalkan sambil mengedarkan ki vital. Semakin lama, alirannya menjadi semakin sempurna dan lancar. Ketika pria dalam lukisan menyelesaikan diagram ke-8, fondasi kultivasi hingga alam jembatan ilahi telah lengkap. Namun yang mengejutkan, ia tidak berhenti. Ia mulai menggambar diagram ke-9. Kinmu membelalakan mata. Bukankah alam jembatan ilahi adalah ranah tertinggi? Kalau begitu, untuk apa diagram ke-9 ini? Diagram itu jauh lebih rumit dibanding semua yang sebelumnya. Jalur sirkulasinya menghubungkan 7 harta karun ilahi sekaligus. Sedikit kesalahan saja bisa menyebabkan penyimpangan ki yang fatal. Kinmu memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghafalnya. Informasi yang terkandung di dalamnya begitu besar, hingga membuat kepalanya berdenyut dan pandangannya mengabur. Setelah menyelesaikan diagram ke-9, pria dalam lukisan akhirnya berhenti. Kinmu menghabiskan waktu lama untuk menghafal semuanya. Begitu ia selesai, pria itu tiba-tiba bergerak dan menyerangnya. Terkejut, Kinmu segera bertahan. Namun hanya dalam beberapa jurus, ia sudah dijatuhkan ke tanah. Pria itu tidak melanjutkan serangan. Ia hanya menunggu Kinmu bangkit, lalu kembali menyerang dari awal. Mata Kinmu langsung berbinar. Dia sedang mengajariku jurus. Sementara itu, di kapal harta karun, para dukun besar, raja dukun, dan prajurit kekaisaran barbar diterus berusaha menerobos jembatan. 2 kelelawar putih dan naga kilin menjaga pintu masuk dengan ketat dan tidak membiarkan seorang pun lewat. Di sisi lain, Pangongso sedang memeriksa berbagai kitab dan harta yang berhasil ia rampas. Sayangnya, semua kitab itu disegel. Ia tidak mampu membukanya tanpa menggunakan tubuh fisiknya dari kehidupan sebelumnya. Satu demi satu ia mencoba, tetapi semuanya gagal. Sambil menatap bangunan di atas kapal, ia berpikir dalam hati, sudah 2 bulan berlalu, dan bocah itu masih belum keluar. Tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Kinmu muncul dengan wajah penuh memar dan benjolan. Saat melihat Pangongso, ia langsung melambaikan tangan. Pangongso terkejut sekaligus gembira. Tanpa ragu, ia segera berlari menghampirinya.